mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, kita berjumpa kembali ya Salam setelah warahmatullahi tadi wabarakatuh. baru berjumpa di mata kuliah Hukum Acara Perdata. Sekarang kita bertemu di mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Namun konsepnya, sama ya, seperti hukum acara perdata tadi. Di hukum acara peradilan tata usaha negara ini pun sebelum perkuliahan kita membuat kontrak perkuliahan yang sama. Tapi mungkin ini lebih singkat karena aturannya sama, caranya sama, kesepakatannya pun sama dengan hukum acara perdata tadi pagi. Jadi saya kira tidak perlu saya ulang-ulang ya, karena sudah sesuai dengan apa yang kita sepakati tadi pagi. Sama aturannya, sama kesepakatannya, dan sama juga diterapkan di hukum acara peradilan tata usaha hari ini. Jadi hanya mempertegas saja saya, jika nanti di dalam perjalanan perkuliahan kita ini nantinya ada di antara kalian yang tidak menjalankan atau melanggar ketentuan aturan-aturan yang telah kita sepakati di awal, maka hukumannya, nilai kalian mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, gitu ya. Tapi di sini saya ingin memberikan wawasan lah kepada kalian, ataupun membuka kerangka berpikir kalian. Memang benar, yang kalian inginkan adalah nilai. Yang kalian inginkan adalah nilai tertinggi, IPK tertinggi. Namun yang harus kalian pahami, yang kalian butuhkan sebenarnya bukan, yang kalian inginkan bukan hanya sekedar nilai, namun kalian juga membutuhkan yang namanya ilmu, ya. Terkadang mahasiswa ini, dan saya pun juga pernah berada di posisi kalian, yang penting nilai aku A, yang penting nilai IPK aku tinggi, apapun caranya, sampai membuat kopean ketika dalam ujian, sampai memohon-mohon kepada dosennya agar diberikan nilai yang baik, gitu kan. Padahal ilmunya tak seperti nilai yang diberikan, gitu. Itu yang harus kalian pahami, bahwasanya yang kalian butuhkan itu adalah ilmu. Kalau nilai itu hanya sekedar huruf, hanya sekedar angka. Tapi kalau ilmu, ya memang benar-benar yang kalian pahami, yang melekat di dalam otak kalian, pikiran kalian, gitu loh. Jadi melangkahnya kaki kalian ke ilmu hukum ini adalah untuk menjadi pemikir-pemikir hukum, untuk menjadi ahli ataupun mengetahui tentang apa itu ilmu hukum, begitu. Kalau hanya sekedar nilai yang kalian inginkan, IPK kalian pun 4,00 IPK kalian, namun ilmunya nggak seperti nilainya, gitu loh. Ditanya orang, apa itu hukum peradilan tata usaha negara? Apa yang membedakan hukum peradilan tata usaha negara dengan hukum acara perdata? Nggak tahu, gitu. Malah ditertawakan orang, kok masa nggak tahu, kok IPK kok 4,00 ini. Hukum acara peratun dengan hukum acara perdata aja kok nggak bisa membedakan. Macam mananya kau nih? Nah, jangan sampai kita seperti itu, gitu maksud saya. Dan mulai sekarang kalian ini kan semester 4 ya. Nah, sudah bisalah kalian melihat, mengkaji sebenarnya kalian ini ingin lebih berfokus ke konsentrasi hukum apa. Nah, nanti ujungnya itu akan mengerucut kepada judul skripsi kalian yang ingin kalian dapatkan atau yang ingin kalian kaji. Mulailah dari sekarang, begitu. Ya. Karena yang namanya hukum ini, anak hukum ini, anak fakultas hukum, anak prodi ilmu hukum, itu berat loh menyandang SH ini. Nah, nanti ketika ada apa-apa di rumah kalian, di lingkungan kalian, ada pencuri misalkan, atau ada kawan kalian yang kena tangkap kasus pencurian,
kalian yang dipanggil. Atau misalkan tetangga kalian lempar-lemparan piring, begaduh laki bini, kalian yang dipanggil. Kayak mana perceraian, kayak mana mereka biar bisa cerai, atau bagaimana mereka bisa damai. Aku nggak ngerti, aku perdata, aku anak pidana. Nggak bisa gitu. Orang yang paham kalian adalah anak hukum, gitu. Jadi mulai sekarang kalian sudah bisa mengkonsentrasikan diri kalian ini mau ke hukum apa. Seandainya udah ada keinginan kalian ke satu tujuan konsentrasi hukum, maka akan membantu kalian untuk membuat tugas akhir skripsi kalian. Sudah bisa dioret-oret. Apa enaknya nih yang aku bahas ya? Apa enaknya nih yang aku buat jadi sebagai judul skripsi begitu. Itu yang penting. Jangan kalian pikir anak hukum ini keren, dilihat di titelnya sarjana hukum. Begitu di stop polisi, perkara nggak pakai lampu tangan ataupun lampu keretanya mati, di stop polisi udah jantungan. Macam mana ini, macam mana langsung gagok. Ini anak hukum. Menghadapi polisi aja pun gemetar, kencing-kencing. Itu udah kacau kita. Atau misalkan kawannya kena tangkap sama polisi, telepon kawannya, boy tolonglah boy, aku ditangkap Polsek Medan Kota ini boy, tolonglah. Urusan kau boy, aku kalau polisi aku takut aku, padahal dia ada hukum. Contoh lagi misalkan dalam kelas, gitu ya, nanti kita misalkan di pertemuan tatap muka, apa pengertian daripada ini? Dia tahu, tapi nggak berani cakap di kelas. Udahlah, biar orang aja lah. Aku nggak usah cakap, malu aku. Kacau kita anak hukum nggak pandai cakap, nggak pandai ngomong. Bagus masuk ke akuntansi, ngitung-ngitung duit orang ya kan, masuk akuntansi. Walaupun duit orang yang dihitung, yang penting tetap duit, tapi nggak perlu cakap di situ. Tapi kalau di hukum ini diperlukan pisau analisis yang tajam. Kemudian sangat diperlukan bagaimana kita membangun kepribadian kita untuk berani ngomong di depan orang ramai. Public speaking namanya. Kalian lihat para sarjana-sarjana hukum. Jadi kalian juga ada role model. Siapa sarjana hukum yang menjadi favorit sama kalian? Saya nggak menyalahkan kalau seandainya kalian gemar, senang dengan yang namanya Hotman Paris. Nggak salah saya. Boleh, gitu loh. Tapi yang kalian gemarkan itu bukan gini-gininya, bukan clubbing-clubbingnya, bukannya dia mungkin bisa kalian lihat dari dia dulunya sebagai mahasiswa, apa dia yang buat dia bisa jadi kaya, kenapa dia bisa jadi banyak uang, kasus apa yang dia pegang, putusan-putusan yang dia. Ini yang kalian lihat di Instagramnya ke atlas dia ya kan, clubbing di Bali. Wah enak kali wah ini pun pengen katanya, tapi gak cakep pun tak berani. Sama aja gitu loh. Tapi yang harus kalian pahami, ruangan kelas itu adalah, ruangan pendidikan itu adalah ruangan tempat orang-orang yang mencari kebenaran. Artinya kalian semua ini tidak mengetahui apa itu ilmu. Ketika kalian melangkahkan diri kalian ke kampus, ke universitas, artinya mohon maaf ya, kalian ini orang yang bodoh. Jangan marah dibilang orang bodoh. Karena orang yang ada petuah dari Inggris yang mengatakan orang yang merasa dirinya bodoh sesungguhnya adalah orang yang pintar. Tapi orang yang merasa dirinya pintar adalah orang yang bodoh. Kalau kita merasa diri kita bodoh, berarti kita belajar, kan begitu. Ke kampus kalian merasa ada hal yang gak kalian ketahui. Apa itu hukum acara peradilan tata usaha negara? Akhirnya kalian ke kampus belajar. Ibarat kalian itu gelas kosong, datang ke kampus, pulang, gelas kosong itu sudah berisi dengan ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu hukum. Gitu. Jangan malu bertanya, karena di kelas itu tempatnya salah. Seandainya kalian memberikan pertanyaan atau memberikan jawaban yang salah, jangan takut diketawai. Karena memang di kelas itulah kalian ditempa, dibetoli, ibarat besi. Kalian itu besi masuk ke dalam kelas, kalian besinya itu dibakar, kemudian dibentuk menjadi pisau, menjadi pedang. Nah memang seperti itu, terbentur, lama-lama terbentuk. Itulah kalian, anak-anak hukum. Boleh jadi saat ini kita bertemu secara saya yang di hadapan kalian.